Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pak Guru yang ada di rumah? Hari ini kita akan belajar pembelajaran jarak jauh PJJ, pelajaran akidah akhlak untuk kelas 6. Materi yang akan disampaikan hari ini yaitu tentang kalimat thayyibah, kalimat istighfar. Untuk materi kali ini kita akan mulai dengan berbaca doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita perhatikan, apa yang kita lihat dan apa yang kita simak mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setelah kita berdoa, anak-anak Pak Guru yang ada di rumah, untuk pelajaran akidah akhlak ini yang pertama yaitu materinya tentang kalimat thayyibah. Dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti kita awali pelajaran akidah akhlak itu dengan kalimat thayyibah. Cuma kalimat yang berbeda saja. Untuk kelas 6 ini kalimat thayyibahnya yaitu tentang istighfar ya. Kalimat thayyibah merupakan kalimat atau ucapan yang baik yang diucapkan dalam keadaan tertentu. Kalimat thayyibah diucapkan ketika kita mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu hal yang menyenangkan atau menakjubkan. Juga ketika kita mendapatkan beban atau kesulitan. Dengan kita mengucapkan kalimat tersebut, kita menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala cobaan dan rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah lah kita berserah diri. Nah, itu definisi daripada kalimat thayyibah. Thayyibah itu bahasa Arab, thayyib artinya baik. Nah, ingat aja, baik ya. Kalimat yang baik itu versi singkatnya. Kalau tadi yang panjangnya pengertiannya. Nah, kalimat thayyibah ini diantaranya adalah kalimat banyak ya. Ada kalimat tasbih, subhanallah, kemudian kalimat tahmid, alhamdulillah, kalimat tahlil, la ilaha illallah, kalimat hauqalah, wala haula wala quwata illa billah al-aliyyul azim. Itu kalimat hauqalah. Kemudian ada kalimat isti'raj, kalimat inna lillahi ketika kita mendengar sebuah musibah ya. Kalimat istighfar, astagfirullahaladzim dan lain sebagainya. Masih banyak ya kalimat-kalimat yang baik yang sering kita ucapkan. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari kalimat thayyibah istighfar. Ya, kalimat istighfar atau yang kita sering sebut Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, anak-anak Pak Guru yang ada di rumah, istighfar merupakan kalimat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memohon ampun, memohon ampura atau memohon maaf ya, kita ucapkan lafaz kalimat istighfar, yaitu lafaznya astaghfirullahaladzim. Artinya apa? Astaghfirullahaladzim, saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, kalimat istighfar diucapkan pada saat kita melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kekeliruan atau dosa, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada makhluk
lainnya. Sudah pasti kita sebagai manusia mempunyai kesalahan, karena manusia adalah tempatnya salah, ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Pasti kita melakukan kesalahan. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, kita segera mengucapkan kalimat istighfar, memohon ampun kepada Allah, apalagi kepada makhluk lainnya. Makhluk lainnya itu bisa sesama manusia, bisa sesama hewan, tumbuhan. Kalau kita sering emosi, mukul kucing atau mukul hewan yang lainnya, itu kita langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Tanaman diacak-acak, dapat temannya nanam diacak-acak atau diisengin. Nah, itu kita segera ucapkan astagfirullah, memohon ampun. Nah, anak-anak Pak Guru, ada waktu mengucapkan kalimat istighfar. Kalimat istighfar diucapkan oleh orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini sebaiknya diucapkan pada saat-saat tertentu, seperti ketika, di sini ada gambar. Ini yang pertama itu ketika kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah. Kalau kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah, misalkan lihat gambar ini. Ada orang lagi duduk main HP, tapi di sebelahnya ada yang beribadah, ngaji, sholat. Nah, kita ini harus secepatnya istighfar ini, ya. Kalau kita misalkan lupa sudah jam waktu sholat tapi masih bermain asik dengan HP, kita secepatnya astagfirullah, udah jam 1 sebelum sholat, ya. Nah, kalau kemudian ada melalaikan kita tidak membaca Al-Quran, terutama sholat yang wajib kita kerjakan setiap waktu, ya, kita langsung beristighfar. Jadi kalau kita melalaikan kewajiban, bersegeralah beristighfar kepada Allah, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, lihat gambarnya, di situ ada anak soleha meminta maaf pada ibunya, ya, melakukan kesalahan atau kekeliruan. Tuh, ya. Contoh melakukan kesalahan atau kekeliruan antara lain kurang hati-hati sehingga contohnya memecahkan gelas, lupa mengerjakan tugas sekolah, membantah orang tua, marah pada teman. Ya, itu secepatnya melakukan kesalahan itu harus minta maaf, astagfirullahaladzim. Nah, sebelum minta maaf, istighfar dulu. Istighfar. Kalau kalian waktu aktif di sekolah melakukan kesalahan, hukumnya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali, ya. Kalau hukumannya itu hukuman yang paling mudah, itu suruh mengucapkan istighfar. Pak Guru pernah hukum anak-anak ketika upacara itu kalau terlambat istighfar 100 kali, tapi mereka senang. Ya, artinya apa? Karena terlambat melakukan kesalahan. Istighfar yang banyak, ya. Kemudian itu kalau peraturan sekolah salah satunya istighfar karena memang melakukan kesalahan, ya. Nah, ketika yang ketiga, lihat gambarnya, di situ ada teman-teman atau siswa semuanya sedang melaksanakan doa, ya. Itu contoh berdoa dan berzikir, ya. Jadi kalimat istighfar itu salah satunya dibaca ketika berdoa dan berzikir, terutama setelah sholat 5 waktu dan di waktu di luar sholat, misalkan sholat sunnah lainnya. Nah, ini sering kita ucapkan, sering kita lantunkan, sering kita baca ketika setelah sholat, ya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali setiap sholat, ya, setiap zikir, setiap doa. Nah, ini hendaknya kita senantiasa memperbanyak
membaca istighfar setiap saat, pagi ataupun siang hari, petang, malam hari ya. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang artinya siapa saja yang rajin beristighfar, niscaya Allah akan menyediakan keselamatan baginya dari segala kesulitan, menunjukinya jalan keluar dari segala bencana, serta memberinya rezeki dan arah yang tidak terduga. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, kalau kita pengen mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga, perbanyak istighfar. Nah, Rasulullah itu seorang nabi yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan dijamin masuk surga. Tapi semasa hidupnya Rasul itu selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Bahkan satu riwayat beliau selalu membaca istighfar sebanyak 100 kali dalam sehari. Kita baca istighfarnya ketika sholat doang ya. Iya, kalau Rasulullah itu 100 kali katanya dalam sehari. Ya, mudah-mudahan anak-anak di rumah kita beristighfar, memohon ampun di tengah pandemi ini. Ya, kita berdoa. Siapa yang tahu umur manusia? Hanya Allah yang tahu ya. Bisa hari ini, bisa detik ini, ya, bisa esok dan kapan saja, itu tidak yang tahu. Makanya kita perbanyak istighfar. Nah, kemudian ada manfaat, ada keutamaan membaca istighfar, yaitu diantaranya yang pertama, menjadikan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mensucikan diri dari dosa yang telah kita perbuat. Yang ketiga, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Yang keempat, pahala yang berlipat di akhir kelak. Kemudian yang kelima, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat kebaikan. Ini manfaatnya ya. Nah, kemudian tadi sudah, ini terakhir. Demikian untuk pembelajaran akidah akhlak hari ini. Semoga kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah, tinggal ucapin astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, kalau kita salah, kalau kita punya dosa, istighfar. Ya, mudah ya. Untuk evaluasi tugas Ananda di rumah hari ini sebagai berikut. Nih, Ananda nih yang sudah punya buku di rumahnya, kerjakan nih. Ya, pertama, penilaian sikap dengan memberi tanda centang atau checklist ya pada kolom ya atau tidak di buku paket halaman 6. Kemudian yang kedua, latihan soal pilihan ganda di buku paket halaman 7 nomor 1 sampai 10. PG diisi. Ya, disilang. Kemudian yang ketiga, latihan soal isian singkat bagian 2 di buku paket halaman 8 nomor 1 sampai 10. Jadi hanya latihan singkat saja 10 ya soal isian. Nah, bagaimana Pak yang belum punya bukunya, belum ngambil? Nah, itu nanti Pak Guru akan kirim PDF. Pak Guru akan foto, boleh nanti jawabannya dipindahkan ke buku tulis. Ya, yang belum ada bukunya nanti di PDF, nanti Pak Guru kirim PDF-nya. Mungkin itu saja materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat anak-anak Pak Guru yang ada di rumah. Kurang lebihnya itulah kemampuan Pak Guru ya. Kalau ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah, dan ada kata-kata yang salah itu mutlak datangnya dari Pak Guru. Terima kasih. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.